Sobat Parwis, konnichiwa, selamat datang di podcast Si Harus, Siswa Harus Tahu. Mang Ea, di podcast kali ini kita akan membahas seputar Eskul Bahasa Jepang yang ada di SMKN 1 Anjatan nih. Dan kali ini saya tidak sendirian karena saya akan ditemani oleh Bapak Bataviano dan Ahmad Imadul. Konnichiwa, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Bapak Bataviano ini sebagai guru bahasa Jepang sekaligus pembina salah satu eskul di SMKN 1 Anjatan ya Pak? Iya, betul sekali. Ya. Dan Imad ini sebagai salah satu siswa Bapak? Siap, betul. Ya. Coba nih kalau boleh Bapak dan Imad perkenalkan diri kalian masing-masing pakai versi Jepang. Pasti penonton pada penasaran nih. Pakai versi Jepang nih? Iya. Dari mana dulu? Saya atau Imad dulu nih? Terserah, siapa aja boleh. Udah saya dulu aja ya? Iya, boleh. Minasang, konnichiwa, hajimemashite. Watashi no name wa Bataviano Rizky Tomoshimasu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Keren banget nih. Dan sekarang gantian nih, Imad, gimana? Hajimemashite, watashi no namae wa Ahmad Imadul Mulasin desu. Imad to yonde kudasai. Yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Keren banget nih. Nah, sekarang kita langsung berbincang-bincang aja nih ya Pak. Boleh, ya, boleh. Dan Imad, ya. Iya, silakan. Gimana? Nah, jadi kayak gini nih Pak. Kenapa sih? Enggak nih, ntar dulu, kita ini dulu ya. Pertama kali terbentuknya Eskul Bahasa Jepang ini kapan sih Pak di SMKN 1 Anjatan? Pertama kali terbentuknya ekskul ya? Iya. Jadi awalnya dulu itu ekskul itu sebenarnya hanya les-lesan aja. Karena awal itu belum ada izin dan sebagainya. Cuma setelah berjalannya waktu, setelah ngobrol sama kurikulum, katanya sok dijadiin ekskul beneran aja gitu. Ya udah, akhirnya berjalanlah itu kalau nggak salah sekitar tahun 2019-an baru dimulai. 2019. Berarti belum lama ya Pak? Termasuknya iya, berarti sekarang 4 tahunan lah ya. Iya. Gitu aja sih. Dari les sampai jadi ekskul tuh ya Pak? Ekskul ya, karena pertama kan hanya belajar aja tuh. Kalau les kan kita belajar, karena awalnya tuh pengennya tuh jangan belajar aja lah, ada budayanya atau apa gitu. Karena kan minat anak kan beda-beda ya, nggak cuma pengen belajar doang gitu sih. Nah, kira-kira nih Pak, nama ekskulnya apa sih Pak? Ekskul Japan Club di Parwis itu sekarang tuh sudah paten ya. Itu namanya sekarang adalah Niku ya. Niku tuh singkatan dari Nihon Kurabu ya. Artinya sendiri Niku itu artinya daging ya. Udah kelihatan kan dagingnya di mana ya. Betul banget. Iya, gitu aja sih untuk namanya. Kira-kira nih Pak, pengurus ekskulnya selain Bapak siapa? Pak Imad, apakah ada yang lain? Kalau untuk sekarang yang megang itu Imad sama Jisa, terus ada juga Rosa, Dimas juga megang. Sementara itu sih yang intinya ya, karena beberapa kan silih berganti lah gitu sih. Kenapa sih Bapak tertarik menjadi pembina eskul di Jepang ini? Awalnya karena saya pikir gitu, kan yang namanya siswa itu kan energinya melimpah luas ya gitu. Betul. Jadi di mana sih tempat dia bisa menyalurkan energi yang melimpah tersebut gitu? Apakah di jalanan, apakah di mana? Jadi waktu itu berpikir coba Jepang, karena saya kebetulan guru bahasa Jepang gitu, jadinya coba dibuat gitu biar anak tuh bisa nyalurin energinya gitu yang berlebihan itu di ekskul. Seperti itu sebenarnya awalnya. Ternyata gitu. Seperti itu ya guys. Nah, kira-kira nih Imad, kenapa sih yang membuat kamu tertarik ikut eskul Jepang ini? Dulu pas lagi MPLS, pernyataan sensei yang siapa yang mau jadi anime? Nah, itu loh yang paling membuat yang menjadi anime gitu ya kan? Dan Imad tertarik gitu. Gitu, baik. Kira-kira ada kesulitan nggak sih pas belajar bahasa Jepang di eskul ini? Untuk kesulitan itu nggak lain dan nggak bukan kanji pastinya. Kanji ya pasti. Kira-kira ada yang lain nggak nih? Cuma itu doang? Kalau selain kanji sih pemilihan partikel-partikelnya itu kan beda partikel, nanti takutnya beda artinya gitu. Betul. Nah, kira-kira nih dari Bapak dan Imad ada saran nggak nih biar cepet lancar bahasa Jepang? Biar cepet lancar ya? Dari Bapak dulu? Dari Bapak boleh. Hai. Ya, kalau belajar itu sebenarnya, belajar bahasa lebih tepatnya ya, itu belajar yang tidak pernah putus sebenarnya. Terus juga proses belajarnya juga harus bersamaan semua. Jadi nggak bisa tuh kita belajar bahasa, misalkan kita mau ngafalin kosakata. Nah, kita cuma ngafalin kosakata jadi ulang-ulang gitu. Itu insya Allah garansi 3 tahun nggak akan hafal. Ya. Tapi kalau kalian belajarnya dalam satu kalimat utuh, mulai dari nulis, mulai dari belajar kanji misalnya ya, atau belajar kosakata, semuanya secara komprehensif bersama-sama dalam satu kalimat, itu insya Allah harusnya
mempermudah belajarnya. Oh, gitu baik. sih. Kayak gitu membantu ya Pak? Iya, kalau dari saya sih gitu. Nggak tahu deh, mungkin Imat punya Oh, iya. pandangan lain. Iya, sebagai siswa gitu ya Pak. Sebagai Coba. siswa. Kalau dari pandangan Pak Batak kan emang seperti itu ya, emang gitu. Tapi ada juga cara lainnya, yaitu ya kalau emang mau belajar itu kan harus lihat cara prakteknya gitu ya. Baik. Lihatnya saya emang kadang lihatnya di film anime atau di drama Jepang, lagu-lagu musiknya juga. Sampai kan saya biasanya game ganti audionya ke bahasa Jepang. Nah, kira-kira kayak gitu nih guys, biar cepat bisa atau lancar bahasa Jepang. Nah, kira-kira aku mau nanya nih Pak, boleh. kira-kira eskul bahasa Jepang ini tuh kayak ini nggak sih membantu buat siswa-siswi yang ingin bekerja di Jepang? Dan kira-kira kompetensi apa aja sih yang harus kita bekalin gitu? Oke, kalau untuk bekerja ke Jepang gitu ya, kalau waktu awal pembelajaran dulu tuh ngajarnya itu Bapak itu tidak berpatok, kan kalau keluar ke Jepang biasanya kan ada LPK dan sebagainya ya. LPK itu sendiri kan punya kurikulum atau cara belajar tersendiri. Nah, kalau dulu tuh Bapak ngajarnya tidak menyesuaikan. Cuma ketika sekarang sekolah kita udah sering kerjasama sama LPK dan sebagainya, maka sekarang udah mulai menyesuaikan tuh. Ya beberapa senior kohai kalian itu ya bilang, Bapak waktu masuk Japan Club niku kan belajar huruf, belajar apa gitu. Akhirnya ketika belajar tuh lebih mudah gitu ketika belajar bahasa Jepangnya. Itu sih pengakuan dari senior gitu ya. Nggak tahu yang sekarang-sekarang. Ya itu aja sih. Nah, kira-kira nih Mad, keseruan apa aja sih yang membuat kamu semangat belajar bahasa Jepang di eskul ini? Yang membuat saya senang itu ya pertama cara penjelasan dari sensei itu ya unik juga menghibur. Jadi nggak boring gitu ya? Iya. Iya, sangat tertarik banget. Ada selipan-selipan candanya atau apanya gitu pas saya mengajar yang buat seru. Iya. Kira-kira itu aja nih. Ya untuk sekarang seperti itu, tapi nggak tahu gimana. Nah, aku mau nanya lagi nih sama Bapak. Boleh. Apa sih tantangan terbesar Bapak dalam mengajar di eskul Jepang ataupun di pelajaran umum nih Pak? Oke. Tantangan ya? Sebenarnya tantangan yang paling nomor satu itu adalah kalau dari proses belajarnya aja itu sebenarnya waktu. Sebenarnya, karena kan waktu yang dikasih dengan target itu kadang nggak match ya, nggak nyambung gitu. Iya. Cuma kalau tantangan lainnya misalnya kayak pendukung ya, fasilitas pendukung, kadang juga tantangan dari anaknya sendiri, kadang awalnya semangat, awalnya mau, saya pengen ke Jepang, begitu belajar huruf hiragana mental ya pusing dulu Pak gitu. Baru mulai udah nyerah dulu biasanya. Udah nyerah, Iya, biasanya gitu sih yang paling sering di anaknya langsung biasanya. Baik. Nah, kira-kira nih Pak ada motivasi nggak sih buat para penonton, buat Sobat Parwis dan Imat juga kalau boleh? Motivasi? Sok Mat, apa motivasi? Waduh, saya. agak repot ya. Kalau ngomongin motivasi tuh. Iya, biar semangat belajar terus nih, biar belajar. Terus diiniin bahasa Jepangnya gitu buat yang tertarik sama Jepang. Ya kalau motivasi sih pertama mungkin kayak gini. Bahasa itu, tempatkan bahasa itu seperti stroberi di kue ulang tahun. Ya. Jadi kue ulang tahun tuh udah enak, tapi kalau tambah stroberi kan makin enak. Gitu. Nah kalau Imat? Kalau dari saya sih untuk pembelajaran bahasa Jepang ya. Iya. Alasan saya belajar bahasa Jepang itu, motivasi terbesar saya belajar bahasa Jepang, ingin menonton anime tanpa subtitle. Menonton anime tanpa subtitle gitu ya. Itu motivasi terbesar saya belajar bahasa Jepang. Oke. Nah, dari tadi kita udah ngobrol terus nih. Sekarang kita akan memulai sesi bermain game. Yaitu tebak game, gambar nama-nama atau salah. Ini maksudnya gambar-gambar nama anime nih, karakter anime. Boleh. Ya. boleh. Ya. Nah, jadi sekarang kita mau bermain game nih, yaitu bermain game tebak nama-nama karakter di anime nih. Nah, jadi nanti Bapak bakal ini Pak, apa sih kayak menebak gambar yang ada di atas kepala Bapak nih. Boleh. Ya, nanti boleh. Imam bakal ngasih tahu Bapak ciri-cirinya gitu. Oh gitu? Iya. Oke. Boleh kan? Ya.
Nah, sekarang nih. Ini Bapak boleh ini nanti jangan kasih lihat ke Bapak ya, nanti langsung dikasih diginiin aja nih. Nanti ada waktunya buat menebak nama karakternya apa. 10 detik ya. 10 detik? Iya. Waduh, agak ini ya. Iya. Agak tertantang nih. Oke, yuk. Maju. Boleh nih yang pertama nih ya. Coba. Sok, kasih ke Bapak. Di Atas diginiin, Pak. Diginiin? Iya. Oke, terus? Nanti kamu Ngasih bakal petunjuk. ngasih Gak boleh petunjuk. spesifik, gak boleh spesifikan. Iya, gak Oh, boleh. Oke, siap. Ya, siap. 1, 2, 3. 1, Jackie. 2, Mungkin ini 3, Luffy. One 4. Piece. Yeay, benar. Jackie, bahumu. Iya. Wah, ternyata gampang banget ya buat Bapak. Satu Ini kata. gampang. Iya. Nah, yang sekarang Oke, kedua nih. ngeliat. Ya, boleh. Oke, ya. Ya. 1, 2, 3. 1. JKT48. Tiga. Oh, bukan. Oh, Goku. Yeay, bener lagi nih. Wah, Son Bapak hebat Goku. banget nih ya, guys. Wah. Aduh ya, oke ya siap. Nih, yang ketiga ya. Oke, nggak lihat. Waduh. Ini sih gampang banget sih, Gampang pastinya juga. banget. Semua orang Serius? juga pasti tahu sih. Serius gampang Iya, banget? serius gampang banget. Serius? Iya. Apa? 1, Uchiha. 2, Uchiha. Tiga. Sasuke dong. Langsung satu kata loh. Gila. Bener dong. Oh iya. Udah mirip belum? Mirip Pak, bagus. Nih, yang keempat ya, boleh. Oke. Mau lihat nih. Ya, Mau lihat ya. ya. 1, Waku. 2, Waku. 4. Anya. Ya. Bener lagi nih guys. Anya Wah, Forja. gila, Bapak nih. Oke. Gila. Spy X Family. Nah, yang terakhir nih ya guys nih. Boleh. Ini sih anak kecil juga pasti tahu sih. tahu, Iya. tahu ini. Oke. Siap. 1, 2, Hah? Konoha? 3, Indonesia dong. 4. Enggak dong. 5, Udah jadi Hokage. 6, Mendapatkan mimpinya menjadi Hokage. 7, Sarada. Bukan, sebelumnya. 8. Oh, Naruto. Wah, bener lagi nih guys. Wah, Bapak tahu banget nih apa soal nama-nama anime nih. Wah. Ya kebetulan nonton aja kebetulan. Nonton. Aku dipanggil wibu soalnya. Gak mau dipanggil wibu. Berarti otaku. Bukan. Iya, nggak usah. Normal. Nah, bermain gamenya sudah selesai. Nah, sekarang kita akan mengakhiri acara podcast ini. Sebelum kita mengakhiri acara podcast, apakah ada pesan yang ingin disampaikan dari Bapak dan Imad? Pesannya sih ya buat anak-anak yang mau belajar bahasa Jepang lebih lanjut bisa gabung di Niku, JC Niku, dan udah itu aja sih sebenarnya. Kalau Imad? Nggak ada sih. Gak ada. Tadi, aduh. Oke, nah itu tadi siswa harus tahu bersama Bapak Bataviano dan Ahmad Imadul membahas mengenai Eskul Bahasa Jepang. Terima kasih kepada Bapak dan Imad karena sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga kepada kru yang sudah membantu kami agar berjalannya acara ini. Dan terima kasih juga kepada Ibu Lilis dan Pak Eka karena sudah membimbing kami agar berjalannya podcast ini. Terima kasih telah menonton dan see you. Sayonara. Sayonara.